Pernah kepikiran nggak apa sih rahasia di balik panen padi yang melimpah ruah? Jawabannya mungkin bukan cuma soal menanam, tapi lebih ke soal cara kita memberi makan tanaman di waktu yang paling pas. Nah, disitulah kuncinya pemupukan susulan. Dan kali ini kita akan kupas tuntas strateginya. Coba deh lihat tanaman padi Anda di sawah. Mungkin kelihatannya baik-baik aja kan? Tapi sebenarnya mereka itu kayak atlet yang lagi latihan keras. Kebutuhan nutrisinya itu berubah-ubah seiring pertumbuhannya. Memberi mereka suplemen nutrisi di momen-momen kritis inilah yang jadi pembeda antara panen yang biasa aja dengan panen yang benar-benar luar biasa. Terus, solusinya gimana dong? Jawabannya ya, pemupukan susulan. Tapi, ini bukan sekedar nambahin pupuk lebih banyak ya. Ini soal strategi yang penuh perhitungan. Coba bayangin nitrogen deh. Ini nutrisi penting banget, tapi juga gampang banget hilang di sawah, entah itu menguap ke udara atau hanyut ke bawah air. Nah, pemupukan susulan ini memastikan nutrisi berharga itu ada di sana, tepat saat tanaman lagi lapar-laparnya. Biar nggak salah langkah, para petani paling sukses itu biasanya ngikutin satu prinsip yang simple tapi kuat banget. Mereka nyebutnya prinsip 5 tepat. Yuk kita lihat apa aja sih 5 pilar kesuksesan ini. Gampangnya, bayangin aja kita lagi bikin resep masakan buat panen yang super enak. Kita butuh bahan yang pas, alias tepat jenis. Jumlahnya juga harus pas, tepat dosis. Dimasukinnya di waktu yang pas, tepat waktu. Pakai teknik yang benar, tepat cara, dan ditaruh di tempat yang pas, yaitu tepat tempat. Kalau satu aja meleset, wah bisa-bisa rasa panennya jadi nggak karuan. Kuncinya itu keseimbangan. Oke, prinsip dasarnya udah dapat ya. Sekarang kita fokus ke pilar pertama yang mungkin paling penting, tepat waktu. Oke, prinsip dasarnya udah dapat ya. Sekarang kita fokus ke pilar pertama yang mungkin paling penting, tepat waktu. Ada 3 momen krusial banget dalam hidup tanaman padi, di mana tindakan kita bakal ngasih dampak yang paling besar. Nah, ini dia jadwal mainnya. 3 jendela waktu ini, fase awal vegetatif, fase anakan maksimal, dan fase pembentukan malai, ini tuh kayak 3 kesempatan emas buat kita nyetir pertumbuhan tanaman kita. Tiap fase butuh pendekatan yang beda. Mari kita bedah satu persatu. Momen pertama ini fokusnya cuma satu, membangun fondasi yang super kokoh. Tujuannya adalah mendorong tanaman buat ngeluarin anakan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Soalnya setiap anakan yang produktif itu kan calon malai padi yang nantinya isinya penuh. Makin kuat fondasinya, makin gede potensi panennya. Nah, ini nih trik cerdas dari petani-petani jagoan di tahap ini. Mereka mainin air. Tepat sebelum nyebar pupuk, genangan air di sawah itu dikurangin. Ini jenius banget, karena tujuannya simpel. Mastiin pupuk nitrogen yang mahal itu larut dan langsung lari ke akar. Bukannya malah hanyut ke bawah air. Efisien kan? Oke, fondasi udah jadi. Terus apa? Sekarang kita masuk momen kedua. Dan tugas kita adalah ngejaga momentum. Kita udah punya banyak anakan nih. Tantangannya sekarang adalah gimana caranya anak-anakan itu tetap hidup, sehat, dan produktif, bukannya malah mati sia-sia di tengah jalan. Di fase inilah kita kenalin pemain baru ke lapangan, kalium atau unsur K. Nitrogen masih sibuk ngejaga daun tetap hijau buat fotosintesis, tapi kalium datang buat memperkuat batangnya. Anggap aja ini kayak asuransi buat tanaman kita. Kita bangun tanaman yang kokoh, biar nanti pas panen, dia nggak gampang rebah, nahan beban gabah yang berat. Dan inilah dia, momen penentuannya. Semua kerja keras kita di 2 fase sebelumnya itu bakal terbayar di sini. Fokus kita sekarang udah geser kotal. Udah bukan ngomongin daun atau batang lagi, tapi soal hasil akhirnya. Ngisi setiap butir gabah biar padat, bernas, dan berkualitas tinggi. Nah, slide ini nunjukin betapa pintarnya strategi nutrisi ini. Perhatiin deh pergeserannya. Kita sengaja ngurangin nitrogen. Loh, kok dikurangin? Justru itu kuncinya. Kebanyakan nitrogen di fase ini malah bikin gabah jadi kopong. Sebaliknya, kita pompa kalium. Tujuannya ada 2. Biar batang makin kuat nahan mala yang berat, dan secara langsung ningkatin kualitas plus bobot gabahnya. Ini baru namanya pertanian presisi. Oke, kapannya udah kita bahas. Sekarang kita ngomongin apanya. Apa sih menu terbaik yang harus kita sajikan buat tanaman padi kita? Oke, kapannya udah kita bahas. Sekarang kita ngomongin apanya. Apa sih menu terbaik yang harus kita sajikan buat tanaman padi kita? Anggap aja 3 nutrisi utama ini tim spesialis.
Nitrogen atau N itu si tukang bangun. Dia yang bikin semua pertumbuhan hijau yang kita lihat. Fosfor atau P yang biasanya dikasih di awal itu si arsitek akar. Dia yang bangun fondasi di bawah tanah. Dan kalium atau K seperti yang barusan kita lihat, nah ini si penjamin mutu. Dia yang mastiin batangnya kuat dan hasil panennya berkualitas super. Paham peran masing-masing itu kunci buat ngasih di waktu yang tepat. Milih pupuk yang pas itu baru setengah perjalanan loh. Gimana cara kita ngasihnya, soal dosis dan tekniknya itu sama pentingnya. Jadi seberapa banyak sih? Biar ada gambaran, dosis umum urea buat pemupukan pertama itu kira-kira 75 kg per hektar. Tentu ini cuma angka panduan ya, karena tiap lahan itu beda-beda. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa kita bisa lebih pintar dari sekedar ikutin angka umum? Jawabannya tentu bisa. Ini dia nih alat yang jadi pembeda antara pertanian tradisional sama pertanian presisi, bagan warna daun atau BWD. Alatnya simpel banget tapi efeknya luar biasa. Petani tinggal bandingin aja warna daun padinya sama warna di bagan ini. Kalau daunnya lebih pucat, itu tandanya jelas tanaman butuh nitrogen. Sesimpel itu, gak ada lagi tebak-tebakan, yang ada cuma data. Selanjutnya, gimana cara kita ngasihnya? Ada dua metode utama. Penebaran yang di kiri itu cepat dan gampang, tapi risikonya pupuk bisa hilang atau nggak rata. Nah, kalau aplikasi larikan, pupuknya ditaruh di dekat barisan tanaman. Ini emang lebih telaten, tapi jauh lebih efisien. Setiap butir pupuknya langsung kena sasaran. Ini pilihan antara kecepatan dan ketepatan. Kalau kita lakuin semua ini dengan benar, hasilnya itu bukan cuma soal panen yang lebih banyak loh. Ini tentang pertanian yang lebih cerdas dan juga lebih ramah lingkungan. Ini penting banget buat diingat. Soal pupuk, lebih banyak itu bukan berarti lebih baik. Kebanyakan dosis justru bisa jadi bumerang yang merugikan. Tanaman yang kelewat subur malah jadi lemah dan gampang rebah, jadi magnet buat hama penyakit, dan yang paling ironis, gabahnya malah bisa jadi kopong. Ujung-ujungnya bukan cuma ngerusak tanaman, tapi juga buang-buang uang Anda. Dan kalau Anda masih ragu, ini bukan teori doang loh. Ini bukti nyata. Studi di Jawa Timur nunjukin cuma dengan pakai BWD, petani bisa hemat pupuk sampai 20%. Dan yang paling keren, hasil panennya nggak turun sama sekali. Bayangin, biaya lebih irit, untung lebih gede, dan lingkungan lebih sehat. Wah, ini sih menang banyak.